Oke guysku, kembali lagi bersama Bang Tusa Update di sini. Selamat datang dan selamat bergabung. Saya ucapkan apa kabar kalian? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan perjalanan investasinya atau trading di pasar sahamnya berjalan dengan sesuai harapan ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini langsung saja kita akan membahas sebuah perusahaan yang sebentar lagi akan melantai di Bursa Efek Indonesia teman-teman ya. Ini menurut saya IPO-nya juga menarik ya untuk kita ikuti seperti itu. Kita kedatangan PT Master System Infotama Tbk dengan kode saham MSTI. Sektornya ada di sektor teknologi. Periode book building tanggal 20 sampai 26 Oktober 2023. Rentang harga penawaran ada di 1.355 sampai 1.595 rupiah per lembar saham. Dengan jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 6.670.000 lot teman-teman ya. Nah, kita akan bahas mengenai IPO-nya si MSTI dari segi underwriter, dari segi penggunaan dana IPO, dari segi laporan keuangan, dari segi valuasi dan lain-lain ya, teman-teman, seperti itu. Nah, pastikan kalian saksikan video saya sampai selesai untuk mengikuti pembahasan MSTI. Dan juga seperti biasa teman-teman, disclaimer bahwa video ini saya buat sebagai media informasi dan edukasi kepada teman-teman, serta sebagai bahan pertimbangan ya, apakah nantinya teman-teman akan ikut meramaikan IPO-nya si MSTI ini atau tidak. Tidak ada paksaan atau ajakan untuk membeli saham-saham tertentu ya. Semua apa yang saya sampaikan berdasarkan data dari prospektus yang diterbitkan oleh perusahaan. Seperti itu guys. Oke, kita kenalan dulu ya sejenak ke MSTI teman-teman ya. Jadi Perseroan adalah penyedia layanan sistem integration terkemuka di Indonesia dengan pengalaman operasi lebih dari 29 tahun. Perseroan menawarkan berbagai solusi informasi dan komunikasi teknologi atau disingkat ICT yang mengintegrasikan berbagai komponen seperti perangkat keras, perangkat lunak, jaringan dan komunikasi ke dalam sistem yang kohesif dan fungsional, sehingga memungkinkan kolaborasi dan interaksi tanpa hambatan antara sistem teknologi yang beragam. Seperti itu guys. Kemudian Perseroan memberikan layanan menyeluruh untuk pelanggan dengan merencanakan, mendesain, mengimplementasi, dan mengoptimasi infrastruktur ICT. Seperti itu guys ya. Nah, kemudian berdasarkan laporan studi riset atas IT di Indonesia yang diterbitkan oleh Euromonitor pada bulan Agustus 2023, Perseroan atau MSTI ini merupakan perusahaan penyedia solusi IT terbesar ketiga teman-teman. Dalam hal pendapatan pada tahun 2022 dengan pangsa pasar itu ada di 6,9%. Seperti itu guys ya. Saat ini Perseroan merupakan mitra penting dari berbagai prinsipal ICT ternama global, antara lain Cisco, Hewlett Packard, VMware, dan juga Cloudera. Perseroan juga merupakan mitra dari platform cloud ternama dunia seperti Amazon Web Services atau AWS dan Google Cloud Platform atau GCP yang telah membangun data centernya di Indonesia sebagai reseller yang juga menyediakan layanan service and maintenance dan juga managed services bagi pelanggan cloud di Indonesia. Selain itu, Perseroan juga mengembangkan intellectual property atau IP milik sendiri yang berkaitan dengan teknologi enterprise, networking, dan juga collaboration. Nah, ini adalah perkenalan singkat dulu ya mengenai si MSTI ini teman-teman ya. Nah, kira-kira semenarik apa nih Bang? Atau apakah semenarik itu IPO-nya? Nah, kita sama-sama akan bahas ke dalam halaman prospektus dari MSTI ini ya teman-teman. Saksikan video saya sampai selesai. Oke, cekidot, kita langsung masuk ke prospektus dari MSTI guys. Oke guysku, kita sudah masuk ke dalam prospektus awal dari IPO-nya PT Master System Infotama Tbk atau MSTI ya teman-teman. Nah, ini ada indikasi jadwal IPO teman-teman, akan memulai masa penawaran umum pada tanggal 2 sampai 6 November 2023 dan akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 November 2023 teman-teman, dengan penjamin emisi atau underwriter adalah
sebagai berikut. Ada dua ya untuk underwriternya, ada PT Indo Premier Sekuritas dan juga PT Maybank Sekuritas Indonesia, teman-teman. Nah, kalau dari segi historikal ya cukup bagus ya saham-saham yang dikawal oleh kedua underwriter ini, tetapi bagus dalam tanda kutip ya teman-teman, yaitu IPO gabungan teman-teman. Artinya join dengan beberapa sekuritas-sekuritas lain seperti itu guys ya. Nah, kalau dari si Indo Premier ya teman-teman, terakhir itu dia mengawal saham IPO-nya XX1 teman-teman, atau CNMA itu berhasil tutup di zona hijau ya teman-teman. Kemudian sebelumnya juga mengawal saham IPO MBMA, itu juga tutup di zona hijau. Nah, semuanya ini adalah underwriter atau IPO gabungan ya teman-teman, seperti itu. Nah, kalau dari si Maybank Sekuritas atau ZP teman-teman, ini untuk di tahun 2023 itu baru mengawal saham IPO Aman Mineral teman-teman ya. Itu tutup di zona hijau juga, dan ini juga IPO dengan underwriter gabungan seperti itu guys, dan salah satunya adalah si Maybank Sekuritas ini, seperti itu guys ya. Oke, kita lanjut mengenai kegiatan dan prospek usaha perseroan ya teman-teman. Jadi perseroan ini didirikan pada tahun 1994 dengan kegiatan usaha utama pada saat itu adalah sebagai distributor perangkat keras komputer atau PC teman-teman ya. Kemudian seiring dengan perkembangan usaha ya, perseroan terus meningkatkan kompetensinya dan memperluas ruang lingkup jasa yang ditawarkan, hingga saat ini mampu memposisikan dirinya sebagai penyedia layanan sistem integration terkemuka di Indonesia dengan pengalaman operasi lebih dari 29 tahun teman-teman ya. Nah, jadi si MSTI ini sudah cukup lama ya beroperasi di Indonesia, seperti itu guys. Nah, kemudian memahami kebutuhan pelanggan dan perkembangan tren di dalam industri ICT, perseroan juga menyediakan layanan terkelola dan pengoperasian sistem IT dan lain-lain. Seperti itu ya guys ya. Ini adalah prospek dari si MSTI. Kemudian kita langsung masuk ke dalam struktur IPO ya teman-teman. Jadi dalam IPO kali ini sebanyak-banyaknya 667 juta lembar saham, atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Dengan nilai nominal ada di Rp25 teman-teman ya. Rentang harga IPO ada di Rp1.355 sampai Rp1.595 per lembar saham, dengan nilai emisi IPO itu sebanyak-banyaknya Rp1.063.865.000.000 teman-teman ya. Kemudian dalam IPO ini tidak ada waran ya teman-teman. Dalam IPO ini ada program ESA dan juga MESOP teman-teman ya. Masing-masing itu sebesar 3% teman-teman. 3% untuk ESA dan 3% untuk MESOP. Seperti itu guys ya. Nah, kemudian ini adalah struktur permodalan ya dari si MSTI setelah IPO ya teman-teman. Ada masyarakat, program ESA dan MESOP. Nah, untuk pemegang sahamnya ini didominasi oleh individual ya teman-teman. Ada Bapak Edi Antoni, ada Bapak Jupri Wijaya, dan Bapak Joko Gunawan. Seperti itu guys. Kemudian di sini ada pembahasan mengenai penggunaan dana IPO ya yang diperoleh dari hasil penawaran umum teman-teman. Nah, seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan perseroan dengan tujuan sebagai berikut ya. Yang pertama, sekitar 101.572 juta akan digunakan perseroan untuk pembayaran sebagian pokok hutang kepada PT Bank OCBC NISP Tbk yang akan jatuh tempo. Seperti itu guys ya. Ini adalah tujuan penggunaan dana yang pertama. Kemudian tujuan penggunaan dana yang kedua adalah sisa dari hasil pembayaran hutang sebagaimana dikatakan pada poin 1 ya, akan digunakan untuk modal kerja perseroan teman-teman. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke laporan posisi keuangan perseroan ya teman-teman. Nah, kita bahas dulu di sini adalah jumlah aset teman-teman ya. Untuk si MSTI ini terpantau stabil ya teman-teman, dari tahun 2020 ada di 1,8 triliun. Kemudian per 30 April 2023 ada di 2,1 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari segi jumlah liabilitas atau jumlah hutang, ini cukup besar juga ya teman-teman. Untuk rasio hutangnya ada di 809 miliar pada tahun 2020, dan per 30 April 2023 ada di 893 miliar guys.
Kemudian dari segi jumlah ekuitas atau modal ya teman-teman terpantau juga stabil teman-teman ya. Per tahun 2020 ada di 1 triliun, kemudian per 30 April 2023 ada di 1,2 triliun rupiah, seperti itu guys. Nah ini dari segi laporan keuangan menurut saya cukup stabil ya teman-teman dari si MSTI ini ya. Seperti itu. Kemudian kita lihat juga di sini ada laporan laba rugi ya teman-teman. Kita lihat di sini dari penjualan bersih ya terpantau stabil juga ya teman-teman dari tahun ke tahun. Kemudian kita lihat juga dari laba tahun berjalannya juga terpantau stabil teman-teman untuk si MSTI ini, seperti itu guys ya. Nah kemudian di sini ada lock up period ya teman-teman atau pembatasan saham. Nah jadi pada IPO kali ini ya, terutama untuk para pemegang saham ya, di sini dikatakan ada Bapak Edi Antoni, Bapak Jupri Wijaya dan Bapak Joko Gunawan itu menyatakan bahwa dirinya sebagai bagian dari pemegang saham itu tidak akan mengalihkan baik secara langsung maupun tidak langsung kepemilikan sahamnya pada perseroan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pernyataan menjadi efektif atau 12 bulan setelah si MSTI ini listing di Bursa Efek Indonesia, seperti itu guys. Oke guys ya, ini kita lihat adalah Dewan Komisaris dari MSTI ya teman-teman. Nah ini ada Bapak Jupri Wijaya selaku Presiden Komisaris ya, dan juga sebagai pemegang saham ya, kita lihat tadi namanya. Warga negara Indonesia berusia 61 tahun teman-teman. Kemudian ada Bapak Ronald Was ya, warga negara Indonesia berusia 67 tahun menjabat sebagai komisaris dari perseroan. Kemudian ada Bapak Tang Budi Santoso Sutanto ya, warga negara Indonesia berusia 56 tahun bertindak sebagai komisaris independen. Kemudian ada Bapak Edi Antoni ya selaku direksi menjabat sebagai presiden direktur, warga negara Indonesia berusia 63 tahun. Nah, ini juga salah satu dari pemegang saham pengendali si MSTI, teman-teman. Kemudian ada Bapak Joko Gunawan ya, selaku wakil presiden direktur, warga negara Indonesia berusia 58 tahun. Nah, ini juga satu dari 3 orang yang menjadi pengendali saham MSTI, seperti itu, guys. Kemudian ada Bapak Jo Halim selaku direktur, warga negara Indonesia berusia 47 tahun. Ada juga Bapak Tio Eng Hock ya, warga negara Indonesia berusia 56 tahun selaku direktur dari MSTI, teman-teman. Kemudian ada Bapak Muhammad Lintar Wahyuwardana, warga negara Indonesia berusia 46 tahun selaku direktur juga di perusahaan atau MSTI. Kemudian ada Bapak Raymond Budi Citra ya, warga negara Indonesia berusia 47 tahun menjabat sebagai direktur dari MSTI, seperti itu guys. Oke guys, selanjutnya adalah pembahasan mengenai dividen ya teman-teman. Jadi dalam IPO ini perseroan bermaksud akan membayarkan dividen kas dalam jumlah sebanyak-banyaknya 70% teman-teman dari laba bersih perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2023, seperti itu guys. Nah ini dividennya itu lebih besar ya daripada dividen yang direncanakan oleh brand, teman-teman. Kalau brand itu kemarin dividennya ada di 60% ya. Nah ini MSTI lebih besar lagi dari brand, ada di 70% guys. Ini menurut saya juga cukup menarik ya untuk si MSTI ini. Nah kemudian kita lihat di sini ya teman-teman, ada merek-merek ya yang dimiliki oleh si MSTI atau Master System. Ini ada 5 merek teman-teman ya dari perseroan. Nah kemudian di sini kita lihat teman-teman ada daftar para pelanggan dari perseroan ya teman-teman. Nah ini menurut saya juga cukup menarik teman-teman ya, karena didominasi oleh nama-nama besar semua nih teman-teman ya. Kita lihat di sini ada AWS ya, Amazon Web Services, kemudian ada Google Cloud juga ada. Nah kemudian ada juga dari Mandiri, BCA ya, ada juga IDX ya atau Bursa Efek Indonesia juga menjadi salah satu pelanggan teman-teman dari si MSTI ini ya. Kemudian ada banyak lagi nama-nama besar yang tentunya kita sudah tidak asing lagi ya teman-teman, seperti itu. Oke guys, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan valuasi dan juga fundamental dari si MSTI ya teman-teman. Nah ini kita lihat dulu ya, ada yang pertama itu
PBV atau price to book value ya teman-teman, itu ada di 3,61 kali kalau listing di harga terendah dan 4,25 kali jika listing di harga tertingginya. Seperti itu guys. Kemudian ada price to earning atau PER ada di 93,16 kali sampai 109,66 kali teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada beberapa rasio fundamental ya. Kita lihat ada DER-nya. Itu ada di 69% ya teman-teman. Kemudian ada ROE atau Return of Equity itu ada di 3,87% dan ada EPS-nya sebesar 14,55 teman-teman. Nah, kita lihat di sini juga ada total atau estimasi market cap ya teman-teman. Market cap-nya kalau listing di harga terendah itu ada di 4,6 triliun dan 5,4 triliun jika listing di harga tertingginya. Seperti itu guys ya. Ini adalah valuasi dari si MSTI. Oke guysku, dari hasil pembahasan singkat kita mengenai prospektus IPO saham MSTI teman-teman, sudah ada beberapa poin yang bisa kita jadikan bahan pertimbangan apakah nantinya akan ikut meramaikan IPO-nya si MSTI ini atau tidak ya. Seperti itu guys. Nah, kita bahas dulu guys. Yang pertama adalah sektor bisnis dan juga prospek usahanya menurut saya sangat menarik ya untuk si MSTI ini teman-teman. Dan kalau kita lihat di bursa kita itu perusahaan dengan sektor teknologi seperti ini itu masih sangat sedikit sekali ya teman-teman. Ini mungkin bisa kita bandingkan dengan DCII ya teman-teman, karena kedua saham ini sama-sama memiliki bisnis di bidang data center seperti itu guys. Dan menurut saya MSTI ini masih punya potensi untuk berkembang di masa mendatang ya teman-teman. Hal ini bisa kita lihat dari jumlah pelanggan perseroan yang sangat banyak teman-teman dan didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar di dalamnya ya, yang sudah kita kenal seperti itu guys. Nah, kemudian kita bahas dari segi underwriter teman-teman ya. Underwriter dalam IPO ini bisa dibilang cukup bagus ya teman-teman, tetapi dalam tanda kutip cukup bagus dalam mengawal saham IPO gabungan atau join dengan beberapa sekuritas-sekuritas lain seperti itu. Nah, apakah nantinya MSTI ini akan bagus ya untuk hari pertamanya listing? Kita sama-sama akan saksikan saja nanti ketika saham ini listing di Bursa Efek Indonesia. Seperti itu guys. Nah, kemudian kita bahas dari penggunaan dana IPO ya. Menurut saya penggunaan dana IPO MSTI ini standar ya teman-teman untuk modal kerja perusahaan ya. Walaupun ada yang digunakan untuk pembayaran hutang, ini menurut saya tidak terlalu berpengaruh ya kepada keuangan ataupun IPO-nya si MSTI teman-teman. Karena tidak semua saham IPO yang digunakan untuk membayar hutang itu jelek ya teman-teman. Yang perlu kita perhatikan yang pertama adalah jumlah atau banyaknya hutang dari si perusahaan itu. Apakah hutangnya besar? Kemudian yang perlu kita lihat juga adalah berapa persen dari persentase nilai IPO yang digunakan untuk pembayaran hutang. Nah, kalau si MSTI ini kan cuman 101 miliar ya teman-teman untuk pembayaran hutang. Sisanya itu digunakan untuk modal kerja. Kalau kita lihat nilai emisinya ada di 1 triliun teman-teman. Dikurangi 100 miliar ya masih banyak ya untuk dikembangkan lagi ke modal kerja perusahaan. Menurut saya seperti itu. Ini juga mirip-mirip brand ya. Brand kemarin juga digunakan untuk pembayaran hutang dan itu menurut saya juga tidak berpengaruh sama sekali ke IPO brand ya, seperti itu. Nah, kemudian dalam IPO ini tidak ada waran ya teman-teman. Cuma induknya saja yang ditawarkan kepada masyarakat. Kemudian selanjutnya MSTI merencanakan pembagian dividen dengan persentase yang cukup besar ya teman-teman, ada di 70% teman-teman. Dan ini lebih besar juga dari brand kemarin ya. Brand kemarin menjanjikan 60%. Si MSTI ini menjanjikan 70%. Seperti itu guys. Nah, kemudian selanjutnya dari segi valuasi ya teman-teman, untuk ukuran saham IPO MSTI ini menurut saya standar ya teman-teman, tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah teman-teman ya. Ini standar saham IPO lah, seperti itu guys ya. Nah, kalau dari saya pribadi sih saya akan ikut ya teman-teman IPO-nya si MSTI ini teman-teman ya. Saya akan ikut dalam rangka memanfaatkan momen IPO untuk mencari cuan ya teman-teman, seperti itu. Nah, bagi teman-teman yang juga ingin ikut IPO MSTI, pastikan sesuai dengan profil resiko masing-masing ya teman-teman untuk pemesanannya ya, seperti itu.
Oke, mungkin segini aja pembahasan kita untuk IPO MSTI kali ini ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit di sini bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadikan referensi ataupun bahan pertimbangan bagi teman-teman untuk langkah selanjutnya apakah ikut atau tidak IPO-nya si MSTI ini. Seperti itu guys ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya atas segala kekurangan. Dan kita akan bertemu kembali ke pembahasan IPO selanjutnya ya. Masih ada satu antrian lagi sementara guys ya untuk IPO di November. Oke, terima kasih banyak. Sampai bertemu di video selanjutnya.